Gerald menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Padahal dia sudah berusaha menghindari Naomi dan teman-temannya, terutama Alice, yang terlihat tidak suka sejak awal mereka bertemu. Karena itu, dia juga tidak mau membuang banyak waktu mencoba akrab dengannya. Dan yang punya ide untuk pergi ke Emperor Academy Commercial Street ini. Jika kau masih berusaha kabur lagi kali ini, kau bukan lagi temanku, ancam Naomi. Dia memang tipikal gadis yang belak-belakan dan terbuka, bahkan seringkali tidak memperhatikan situasi. Karena dia tidak memahami bahwa Gerald bukan dari setara yang sama mereka. Ya, tentu saja, sebenarnya sekarang sudah tidak lagi. Melihat Gerald yang hanya mematung tanpa berkata apapun, Naomi kemudian melanjutkannya. Oke, ayo pergi bersamaku dan ikut bersenang-senang. Aku tahu, kau pasti takut. Dani akan menyulitkanmu lagi kan? Kau tidak perlu khawatir. Jika dia berani berulang macam-macam lagi, aku bersumpah akan memberinya pelajaran. Gerald hanya tersenyum mendengar perkataan Naomi. Dia tahu jika dia menolak ajakan Naomi lagi kali ini, gadis ini akan benar-benar marah. Baiklah, mungkin memang sebenarnya dia ikut. Naomi segera menarik Gerald, mengikutinya menuju karaoke Emperor. Ketika Gerald melihat papan nama besar di atas bangunan karaoke itu, dia ingat bahwa ini adalah salah satu tempat yang terdaftar atas namanya. Selama ini, Gerald tidak pernah punya kesempatan, tapi kali ini, dia bahkan akan sanggup mentraktir teman-temannya. Oh, Tuan Crayford ada di sini juga rupanya. Apakah tahu jalan sekitar sini? Apakah tahu cara bersenang-senang di sini? Ayo, mari kutunjukkan padamu. Dani menyambut Gerald dengan nada menghina, segera setelah tahu Naomi mengajaknya. Dani, cukup. Harus berapa kali aku memperingatimu soal ini? Naomi sudah tidak tahan lagi. Dengan senyum menjengkelkan, Dani menjawab, Oke, baiklah. Aku hanya berusaha bersikap baik padanya. Lagi pula, Mayberry Commercial Street adalah tempat khusus orang-orang kaya. Kalau Gerald mau melihat-lihat, tentu aku akan dengan senang hati menunjukkan padanya. Alice menatap Gerald. Memalukan sekali rasanya bersama pria ini di tempat umum. Dia lalu berkata, Ya sudah, bagaimana kalau kita masuk saja? Dani, kau sudah memesan ruangan kan untuk kita? Ya, sudah kupesankan. Aku minta temanku untuk membantu. Biasanya seluruh ruangan sudah habis dipesan di waktu-waktu seperti sekarang. Ayo ikuti aku. Dani lalu memimpin teman-temannya memasuki tempat karaoke. Ini adalah pertama kali Gerald memasuki tempat karaoke, dan tempat itu cukup megah untuknya. Terlebih, ruang VIP yang disewa Dani sangat luas dan mewah. Ada akuarium besar dengan ikan-ikan arwana emas mengkilat di dalamnya. Setelah memasuki ruangan, para gadis mengambil tempat di pojokan, sementara Gerald memilih bersama teman-teman asramanya di pojokan yang lain. Mereka mulai bergantian menyanyikan lagu dan suasana semakin jadi hidup. Para gadis asik mengobrol. Terlihat Alice yang berada di antara mereka dengan kaki di atas sofa, memperlihatkan kakinya yang jenjang dan putih. Ini ikan arwana. Gerald memperhatikan akuarium besar di ruangan itu dengan rasa ingin tahu. Dia pernah membaca tentang ikan arwana yang dianggap bisa membawa keberuntungan dan nasib baik. Tetapi dia merasa ikan yang ada di sana berbeda dengan yang dilihat di buku waktu itu. Gerald lalu memutuskan bertanya kepada Harper. Harper mengangguk lalu bertanya, Ya, yang kau lihat ini memang ikan arwana. Tapi mereka sedikit berbeda karena diimpor langsung dari Malaysia. Ikan-ikan ini termasuk jenis yang langka dan harganya sangat mahal. Hanya orang-orang kaya yang bisa mendapatkannya. Dani secara tidak sengaja mendengar perbincangan Gerald dan Harper. Tentu saja dia tidak bisa tidak ikut campur. Oh Tuhan, Gerald, kau tahu tas Hermes, tapi kau tidak tahu soal ikan arwana. Dari tempat duduknya, Alice yang mendengar kata Hermes kembali merasa jengkel. Sementara Blondie yang berada di samping Dani tertawa. Sayang sekali tidak ada ikan versi imitasi. Jika ada, pasti Gerald sudah membelinya. Ikan arwana jenis ini dianggap bisa membawa keberuntungan dan nasib baik untuk pemiliknya, kata Alice tiba-tiba. Ah Alice, kau memang benar-benar punya wawasan yang luas. Dani memberinya acungan 2 jempol. Tentu saja Alice adalah gadis yang pintar, tidak seperti si miskin ini, kata teman-teman Alice menyahut. Ruangan ini pasti mahal. Apa kau sangat dekat dengan temannya yang kau sebut tadi, Dani? Tanya Alice.
Sebenarnya, Alice mulai terkesan dengan Dani. Jika Dani bisa bersikap sedikit lebih dewasa, akan lebih besar kesempatan Dani menjadi pacarnya. Tenang saja, ruangan VIP ini harganya hanya $4.000 per malam. Dani menjawab dengan nada bangga. Dia lalu menepuk jidatnya sendiri, seperti baru saja mengingat sesuatu. Astaga, untung saja kau menyebutnya. Aku benar-benar lupa bahwa aku sudah berjanji akan menghubungi temanku jika sampai di sini. Dani lalu melangkah minggir dan mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Gerald dan teman-temannya masih asik berbincang di pojok ruangan. Awalnya, Naomi hanya berniat merayakan hari ulang tahunnya dengan teman-temannya dan teman-teman Gerald. Tetapi, sepertinya teman-temannya lebih tertarik dengan rombongan Dani. Faktanya, memang Dani dan Blondie lebih bisa bergaul dan membaur dengan teman-teman asrama Alice. Sesaat kemudian, pintu ruangan terbuka. Seorang pria menggunakan jas hitam rapi dan sepasang sepatu kulit masuk ke dalam ruangan itu. Pria itu sangat tinggi dan memiliki kulit cerah. Dia terlihat seperti orang yang temperamental pada kesan pertama. Hai Nigel, akhirnya kau datang. Dani segera berdiri dan menyambutnya. Dani, apa kabar? Bagaimana? Kau puas dengan fasilitas di ruangan ini? Tentu saja, terima kasih sudah menyediakan untukku. Dani menjawab dengan nada ceria. Blondie dan teman-teman Dani yang lain turut menyambut Nigel. Sudah, jangan bicara terus. Hai, kenapa kau tidak mengenalkanmu pada teman-temanmu? Nigel melihat teman-teman Dani yang cantik dan pandangannya berhenti pada Alice. Gadis itu memang sungguh menawan. Iya, aku hampir lupa. Semuanya, perkenalkan, ini temanku, Nigel Fisher. Dia dan keluarganya memiliki bisnis di bidang makanan dan catering. Dia adalah pemilik restoran Grand Marshal di Mayberry Commercial Street dengan keuntungan puluhan juta dolar setiap tahunnya. Karena dialah kita dapat mendapatkan ruangan ini malam ini. Dani memperkenalkan temannya dengan bangga. Restoran Grand Marshal? Wow, orang-orang yang bisa membuka restoran di Mayberry Commercial Street pastilah sangat kaya. Alice menatap Nigel dengan pandangan berbinar. Jangan dengarkan Dani, dia terlalu berlebihan. Bisnis keluarga aku masih sangat kecil. Kenapa aku bisa dengan mudah memesan ruangan di Emperor Karaoke Bar ini? Karena manajernya adalah teman dekat ayahku. Jadi, jika di waktu ke depan kalian mau memesan ruangan, jangan ragu untuk menghubungiku. Nigel tersenyum dan mencoba merendah. Hai Nigel, apakah kau sudah punya pacar? Gadis di samping Alice tiba-tiba bertanya. Sontak, seisi ruangan tertawa karenanya. Nigel hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Dia malah menoleh kepada Alice dan berkata, Hai cantik, senang bertemu denganmu. Halo, jawab Alice dengan senyum tipis. Dani lalu memperkenalkan Nigel pada temannya satu persatu. Setelah mengenalkannya pada semua orang, pandangan Dani lalu tertuju pada Gerald yang berada di pojok ruangan. Dia mengarahkan jari telunjuk kepadanya. Nigel, yang di sana itu namanya Gerald. Nigel mengulurkan tangan hendak menyelami Gerald. Sebelum kemudian mengenyeritkan mata. Ia teringat sesuatu saat mendengar nama Gerald. Apakah yang kau maksud ini adalah Gerald yang baru diputuskan pacarnya lalu memberikan hadiah pada Yuri dan Safia di hutan dekat kampus tempo hari? Dani mencibir. Iya, Gerald yang itu. Nigel menunjukkan ekspresi wajah yang aneh dan menarik kembali uluran tangannya. Dia lalu menepuk pundak Gerald dan berkata, Gerald, aku sudah mendengar tentangmu sejak lama. Aku juga sudah bertemu dengan mantan pacarmu, Safia. Dia gadis yang sangat cantik. Aku juga mau minta maaf padamu karena saudaraku telah mengambil Safia darimu. Dan jika kau mau bersenang-senang di Mayberry Commercial Street, sebut saja namaku. Kau akan mendapatkan diskon 30%. Oh Nigel, percuma meskipun dia menyebut namamu, dia tidak akan mampu membayar apapun di sini. Alice dan teman-temannya kompak tertawa. Aku juga minta maaf ketika Yuri berkata bahwa dia jatuh cinta pada pacar orang yang malang. Aku tidak menyangka kalau gadis yang dia maksud begitu cantik. Sampai kemudian suatu hari aku pergi ke kampusmu dan melihat Safia sekilas. Ketika aku tahu bagaimana Safia, aku pikir kau pasti adalah orang berada. Nigel berkata sambil tertawa. Bagaimana mungkin? Lagi pula, Nigel, kamu kan yang menyuruh Yuri untuk menghubungi Safia dan menghabiskan sejumlah uang untuknya supaya dia bisa merebut Safia dari Gerald. Aku ingat, Yuri hanya butuh waktu kurang dari setengah jam sejak dia berkirim pesan sampai Safia mau memutuskan hubungan dengan Gerald. Kemarahan Harper dan Naomi memuncak saat mendengar perkataan Dani dan Nigel. Apa maksudmu, Apakah kau sudah merasa sangat hebat hanya karena kau kaya? Harper berteriak keras pada Nigel. Alis mata Nigel berkerut. Hai teman, ini bukan tentang uang. Siapa yang paling bisa mencintai dan memanjakan wanita, dia layak mendapatkan wanita yang cantik. Coba tanya saja pada Alice. Benar kan Alice? Alice yang sedari tadi memperhatikan Nigel merasa bahwa Nigel memang tampan dan memiliki sikap yang menawan. Ditambah lagi, sejak awal dia sudah punya kesan buruk terhadap Gerald.
Alice lalu mengangguk, tanda setuju. Dia juga sudah pernah bertemu Sofia dan merasa Sofia tidak pantas untuk Geralt. Lalu, apakah kau pikir seseorang pantas ditindas hanya karena dia miskin? Apakah orang miskin tidak punya perasaan? Apakah bisa mempermainkan perasaan orang lain kapanpun kau mau hanya karena kau merasa lebih kaya dari mereka? Geralt tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Matanya memerah dengan tangan terkepal, menatap Nigel dengan penuh amarah. Jadi, selama ini mereka sengaja mempermainkan hidupnya dan bersenang-senang di atas penderitaannya. Sungguh kejam. Geralt sebenarnya tidak ingin menggubris semua penghinaan yang dilontarkan padanya, mengingat itu adalah acara ulang tahun Nomi. Tetapi kini kesabarannya benar-benar habis. Alice menatap Geralt dengan perasaan yang semakin muak. Pria ini tidak hanya miskin, tapi ternyata juga temperamental. Harusnya dia terima saja kalau orang lain mengatakan hal buruk yang sebenarnya tentangnya. Blondie ikut marah. Hei Geralt, kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau bicara seperti itu pada Nigel. Apa kau sadar apa yang sedang kau lakukan? Dia lalu mengambil sebotol wine dan melemparkan pada Geralt. Ini bukan kali pertama dia menyerang Geralt. Selain itu, dia ingin menunjukkan pembelaannya di depan Nigel. Geralt, awas! Harper dengan cekatan mendorong Geralt ke samping botol. Botol wine tidak jadi mengenainya. Lalu, wah! Akuarium berisi ikan arwana di belakang Geralt pecah. Semua orang terkejut melihat air akuarium yang membanjiri ruangan dan ikan-ikan yang menggelempar di lantai. Blondie tercengang, wajahnya seketika pucat pasi. Sial, ini ikan-ikan mahal. Dani berteriak dan menatap Blondie dengan ekspresi menyeramkan. Blondie menelan ludah tanpa bisa berkata apa-apa. Dani, Nigel, aku sungguh tidak sengaja. Aku tidak menyangka Geralt akan menghindar. Aku benar-benar tidak sengaja. Dia lalu menatap Geralt dengan marah. Ya, benar. Kita tidak seharusnya menyalahkan Blondie. Harusnya Geralt tidak menghindar. Jika mengenainya, harusnya dia menangkap botol itu dengan jantan. Memangnya kenapa, ha? Kenapa harus minggir? Meski para gadis itu juga ketakutan, tapi mereka tetap menyalahkan Geralt karena menghindari lemparan botol wine dari Blondie. Beberapa saat kemudian, apa yang terjadi di sini? Seorang pelayan dan beberapa petugas keamanan tiba-tiba memasuki ruangan mereka. Setelah mendengar suara ribut dari sana, terlihat oleh mereka pecahan akuarium dan ikan arwana yang berserakan di lantai. Siapa yang melakukan ini? Kepala keamanan menatap sekumpulan orang-orang di depannya. Ikan-ikan itu sangat mahal dan diimpor langsung dari Malaysia. Bagaimana bisa terjadi kekacauan saat dia bekerja? Dia masih tidak habis pikir. Barry, ini semua hanya kesalahpahaman. Bisakah kau menyembunyikan kejadian ini dari lain? Nigel mencoba membujuk Barry, lalu mengeluarkan rokok dan memberikannya pada Barry. Sayangnya, Barry mengangkat tangan menolak pemberiannya. Nigel, asal kau tahu, ikan-ikan dan akuarium ini harganya sangat mahal. Aku tidak bisa menolongmu kali ini. Aku tidak punya pilihan lain selain menghubungi manajer. Barry lalu berbicara melalui walkie-talkie-nya. Sesaat kemudian, seorang pria berusia 30-an datang dengan sekelompok orang. Dia tidak lain adalah manajer Emperor Karaoke, Flynn Lexington. Oh, Flynn, tuanku. Nigel menyambutnya dengan senyum. Flynn melihat kekacauan yang terjadi di ruangan itu, lalu bertanya pada Nigel. Nigel, apa yang terjadi? Kenapa akuariumnya bisa pecah? Tentu saja kami tidak mungkin berani memecahkannya, Flynn. Salah seorang dari kami hanya tidak sengaja menyenggolnya karena dia terlalu banyak bergerak, jawab Nigel dengan hati-hati. Meski Flynn di sana hanya sebagai manajer, tetapi semua orang tahu bahwa dia juga bekerja pada Sak Lyle. Bahkan ayah Flynn pun segan padanya. Blondie menelan ludah kemudian berdiri. Tuan Flynn, ini semua salahku. Aku tadi sangat marah pada Geralt dan melemparkan botol wine ke arahnya. Lalu ternyata dia menghindar dan botolnya mengenai kaca akuarium. Flynn memandang Blondie penuh marah. Tak disangka, secara tiba-tiba dia langsung menendang perut Blondie dan memukul kepalanya dengan botol wine. Buk, buk. Jadi tadi kau marah? Oke, sekarang aku yang marah. Apa? Para gadis terkejut dengan ketakutan melihat apa yang dilakukan Flynn. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Akuarium ikan arwana ini dibuat khusus untuk melengkapi interior ruangan ini. Harusnya kau membayar 2 kali lipat dari harganya. Tapi karena aku masih menghormati kau dan ayahmu, Nigel, maka aku hanya memintamu mengganti sesuai harga aslinya, $200.000. Jangan bilang aku tidak menolongmu. Setelah berkata demikian, Flynn bergegas meninggalkan ruangan. 2 orang penjaga kini bersiaga di depan pintu ruangan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Dani? Aku hanya punya $5.000, kata Blondie dengan darah yang masih keluar dari kepalanya. Dani menjawab, aku punya $5.000 dan harusnya kugunakan untuk kebutuhanku bulan depan. Naomi benar-benar marah, tapi mereka di sini untuk merayakan pesta ulang tahunnya. Tidak mungkin kalau dia tidak peduli sama sekali. Aku punya $10.000.
Semua orang di dalam ruangan mulai mengumpulkan uang. Alice menyumbang $10.000 untuk kekacauan ini. Setelah semua terkumpul, ternyata hasilnya bahkan belum mencapai $100.000. Kalian jangan khawatir, aku akan mencoba bicara dengan Flynn lagi untuk menawar, kata Nigel sebelum meninggalkan ruangan. Tetapi bagaimana mungkin? Mereka benar-benar dalam masalah besar. Seharusnya aku tidak merayakan ulang tahunku. Aku akan menelpon ayahku sekarang. Naomi berteriak mundar-mandir penuh rasa cemas. Alice menghentikannya dan berkata, Naomi, kami tidak memintamu untuk membayar ini semua. Menurutku, yang memulai kekacauan ini yang seharusnya bertanggung jawab. Dia lalu menoleh pada Geralt. Geralt, ini semua adalah salahmu. Kau yang memprovokasi Nigel. Jika tidak karena kau, Blondie tidak akan sedemikian marah dan mencoba melemparmu dengan botol wine. Alice berkata dengan sikap marah. Benar, para gadis itu menyetujui perkataan Alice. Naomi menyahut, sudah cukup. Tolong kalian berhenti menyalahkan Geralt atas semua hal. Kalian semua tidak perlu khawatir soal uang. Karena kita di sini untuk merayakan ulang tahunku, maka aku yang akan membayar kekacauan ini dan bagaimanapun caranya. Dia lalu mencoba menghubungi ayahnya. Di sisi lain, Harper dan teman-temannya sebenarnya ingin ikut membantu, tapi uang bulanan mereka hanya sekitar $1.000. Dari tempatnya berdiri, Geralt masih merasa sangat marah. Dia sangat geram pada Nigel, Dani, dan Blondie. Tetapi di sisi lain, dia juga tidak tega melihat Naomi dalam kesulitan. Sayang sekali, Flynn, manajer tempat ini, tidak tahu bahwa dia adalah pemiliknya. Dia juga tidak mungkin menelpon Sak di ruangan ini. Dia akhirnya memutuskan untuk keluar. Aku permisi ke toilet sebentar. Alice yang melihatnya meninggalkan ruangan seketika melotot. Ya Tuhan, aku sudah menemui segala jenis orang dalam hidupku, tapi tidak ada seorang pun yang tidak tahu malu seperti dia. Dia mau melarikan diri, sementara kita semua masih terjebak dalam masalah ini. Geralt tidak menghiraukan teriakan Alice dan segera menuju ke toilet. Di dalam toilet, Geralt menelpon Sek. Halo, Tuan Sek. Geralt, cukup panggil aku Sek. Ada yang bisa kubantu? Aku sedang dalam masalah. Geralt segera menjelaskan pada Sek semua yang terjadi. Di seberang sana, Sek mengangguk-angguk paham. Ngomong-ngomong, Sek, apakah kau mengenal orang bernama Nigel Fisher? Aku dengar keluarganya adalah pemilik restoran di Mayberry Commercial Street, katanya sambil mengernyitkan dahi. Dia sebenarnya bukan orang yang suka berpikiran jahat. Tetapi kemudian, dia ingat bahwa Nigel adalah orang yang menyuruh Yuri merebut Sofia darinya. Dia ingin tahu reaksi Nigel jika dia dan keluarganya kehilangan kekayaan mereka. Nigel? Ya, ayahnya adalah salah satu bawahanku. Dan restoran yang dikelola keluarganya juga atas namamu. Apa dia melakukan hal buruk padamu? Sek mulai curiga. Geralt belum sempat menjawab ketika kemudian Sek melanjutkan. Aku tahu apa yang harus kulakukan, Geralt. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Sejujurnya, Geralt tidak tahu yang akan dilakukan Sek karena dia juga tidak tahu sejauh apa pengaruh yang dimilikinya. Ini kali pertama dia menggunakan identitas dan kekuasaannya pada orang lain. Meskipun dia sangat membenci Nigel, tapi ada perasaan bersalah dan tidak enak setelah dia memberikan perintah pada Sek. Ah, sudahlah, Geralt tidak mau terlalu memikirkannya. Setelah menutup telepon, Geralt melangkah keluar dari toilet dan menuju ruangan karaoke. Di dalam ruangan, terlihat Naomi, Alice dan yang lainnya berusaha menghubungi siapapun yang mereka kenal untuk meminta bantuan. Mereka harus segera menemukan jalan keluar dari masalah ini. Sesaat kemudian, Flynn datang dan memasuki ruangan dengan tergesa. Yang lebih mengejutkan, dia kemudian membukukan badan dan meminta maaf. Flynn lalu menjelaskan bahwa mereka tidak perlu membayar ganti rugi atas kerusakan akuarium ikan arwana di ruangan itu. Semua orang di ruangan itu kebingungan dibuatnya. Sampai kemudian Nigel menyusul, memasuki ruangan dan mereka paham apa yang terjadi. Pasti ini semua karena dia. Nigel, apa ini semua karena kau? Para gadis sontak memandang Nigel dengan tatapan kagum. Tadi, Nigel masih memikirkan cara bagaimana agar mereka bisa keluar dari masalah ini. Sebenarnya, dia bermaksud memasuki ruangan sebelah untuk bersembunyi. Tapi kemudian, dia melihat Flynn berlari tergesa-gesa dengan ekspresi panik menuju ruangan Dani. Ternyata, masalahnya sudah terselesaikan. Nigel tidak mau mengaku bahwa bukan dia yang menyelesaikan masalah ini. Dia malah tersenyum dan membalas, Flynn dan ayahku adalah teman karib. Ini hanya masalah kecil. Wow, Nigel, kau benar-benar pahlawan. Nigel, kau memang luar biasa. Para gadis di ruangan itu kompak memujinya. Alice yang juga memperhatikan Nigel merasa mulai jatuh hati padanya. Ditambah lagi, dia adalah pemilik restoran Grand Marshal. Pria ini memang benar-benar mengesankan dan berasal dari keluarga yang kaya. Sesaat kemudian, Geralt memasuki ruangan. Oh, lihat, dia baru kembali setelah semua masalah selesai. Para gadis memandang Geralt dengan jengkel, terutama Alice. Naomi,
Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kau bisa mau berteman dengan orang macam dia. Alice mendengus kesal. Geralt kemudian paham bahwa Zack sudah membereskan semuanya. Pasti dia menyuruh Flynn meminta maaf dan memberitahu bahwa mereka tidak perlu membayar ganti rugi. Tentu saja, masalah ini sangat mudah diselesaikan. Geralt mengingat dia sebenarnya adalah pemilik tempat ini. Sayangnya, kalau dilihat dari tatapan mereka padanya, pasti sekali lagi mereka telah salah paham dan mengira ini semua karena jasa Nigel. Apakah dia harus menjelaskan semuanya? Geralt merasa itu tidak perlu. Lagi pula, dia melakukan ini semua untuk Naomi, bukan untuk membuat Alice atau yang lainnya terkesan. Setelah semua yang terjadi malam itu, Geralt sama sekali tidak tertarik pada Alice. Kalaupun dia mencoba menjelaskan yang sebenarnya, pasti tidak akan ada yang percaya. Geralt tidak mau buang-buang waktu untuk itu. Baiklah, karena masalahnya sudah selesai, kenapa kita tidak melanjutkan pestanya di tempat yang lain saja? Kali ini aku yang akan mentraktir kalian, kata Nigel sambil mengatupkan tangannya dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Ya, tentu saja. Mereka bersorak penuh semangat. Alice menyunggingkan senyum pada Nigel. Menurutnya, dibanding Dani, Alice merasa Nigel lebih punya banyak relasi. Dan jejaring yang dimiliki Nigel akan juga berguna untuknya di kemudian hari. Ya, Nigel mengenal banyak orang-orang penting. Naomi memasang raut muka, enggan dan berkata, kenapa kita tidak lanjutkan pestanya besok saja? Lagi pula ini sudah hampir jam 4 pagi. Menurutku sebaiknya kita segera pulang. Naomi sudah kehilangan hasrat untuk berpesta setelah semua yang terjadi. Harper mengangguk setuju. Ya, kami juga tidak akan ikut. Kami mau kembali ke asrama. Teman-teman asrama Geralt yang lain juga sudah merasa bosan. Awalnya, mereka sangat bersemangat bisa bergaul dengan Alice dan teman-teman asramanya. Tetapi, ternyata Alice dan gengnya lebih tertarik bergaul dengan rombongan Dani. Aku bisa memahaminya. Kau mungkin juga tidak bisa masuk ke tempat yang kumaksud. Aku pun tidak bisa membawa banyak orang ke sana. Jadi, lebih baik memang kau tidak ikut. Nigel memandang Geralt dan Harper dengan tatapan dingin. Nigel, kita mau kemana? Apakah kau akan membawa kami ke restoranmu? Gadis-gadis itu berjingkrak tidak sabar. Nigel mengeluarkan jari telunjuknya di depan mereka dan menggoyangnya pelan. Tidak, Nona. Tapi aku akan membawa kalian ke Wyvern Mountain Entertainment. Apa kalian sudah mendengar tentang tempat itu sebelumnya? Wyvern Mountain Entertainment yang terkenal itu? Alice bertanya dengan raut sumringah. Itu adalah bangunan ikonik di Mayberry Commercial Street. Bukankah itu adalah tempat yang biasa dikunjungi orang-orang penting dan berpengaruh? Yang dikatakan Nigel memanglah benar. Banyak orang yang tidak akan mampu masuk ke tempat itu selama hidup mereka. Karena Alice berasal dari keluarga yang cukup kaya, dia masih punya kesempatan untuk melihatnya. Dan tak disangka, kali ini Nigel akan membawa mereka semua ke sana. Baiklah, karena banyak yang akan ikut, aku akan mengambil mobilku dulu. Kalian tunggulah di pintu masuk. Nigel melambaikan tangan dan meninggalkan ruangan. Nigel benar-benar terpikat akan kecantikan Alice. Karenanya, dia mencoba menggunakan cara Yuri untuk memenangkan hatinya. Nigel yakin pasti semua wanita akan gampang dirayu dengan uang. Naomi, ayolah, kenapa kau tidak ikut bersama kami? Lagi pula, ini kan hari ulang tahunmu. Bukankah kau pernah bilang ingin tahu rasanya berada di Wyvern Mountain Entertainment? Ini kesempatanmu. Alice mencoba membujuk Naomi dan menarik-narik tangannya. Ya, kita semua belum pernah ke sana kan? Jadi kenapa kita tidak berangkat bersama-sama saja? Lagi pula ada Nigel yang akan melindungi kita malam ini. Dia memiliki reputasi yang baik dan sepertinya juga cukup disegani di Mayberry Commercial Street. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan selama bersamanya, kata Dani dengan senyum penuh harap. Naomi kemudian mengerutkan kening dan berkata, ada sesuatu yang masih tidak bisa aku pahami. Alice, tidakkah kau merasa ada yang aneh dari semua kejadian ini? Aneh? Apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu soal akuarium ikan arwana? Ya, dengan kening yang masih mengernyit, Naomi menjawab, kalian semua bisa lihat, tadi, Flynn begitu keras dan dengan sangat jelas menyuruh kita membayar ganti rugi sebesar $200,000. Saat itu, Flynn tidak terlihat mau berkompromi dengan Nigel. Bahkan meskipun Nigel mencoba merayu dan menjogoknya. Dan anehnya, dalam waktu kurang dari 10 menit, sikap Flynn tiba-tiba berubah. Dia bahkan ke sini datang untuk meminta maaf kepada kita secara pribadi. Tidakkah kalian merasa ini aneh? Dengan panjang lebar, Naomi mencoba menjelaskan kecurigaannya pada teman-temannya. Semua orang di dalam ruangan terdiam mendengar penjelasan Naomi. Harper kemudian menyaut, "Yah, aku juga merasa ada yang aneh. Flynn tidak terlihat seperti orang yang gampang dibujuk. Dia jelas bukan orang yang bisa dihadapi dengan mudah. Tidak peduli seberapapun ahlinya Nigel dalam merayunya, tidak mungkin bisa membuat Flynn berubah pikiran dalam hitungan menit. Jadi, maksudmu ada orang lain yang membantu kita?" tanya Alice setelah menyadari
bahwa situasinya memang sedikit tidak masuk akal. Sedari tadi, dia sibuk mengagumi sosok Nigel sampai tidak begitu memperhatikan keadaan.